Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Godang Review. Pada video kali ini kita akan unboxing sebuah perangkat handy talkie dari Motorola dengan seri CP1660 PHF. Dalam video ini juga kita akan melakukan review, pengetesan, dan melakukan setting frekuensi. Bagaimana penyetingan frekuensinya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe. Bantu saya untuk lebih semangat lagi menyajikan konten-konten yang menarik untuk Anda. HT ini saya beli melalui marketplace online dengan harga Rp1.400.000. Untuk harga bervariatif tergantung dengan kondisi dan kelengkapan unit. Sebenarnya dengan budget 1,4 juta, kita bisa membeli HT baru, HT merek-merek Cina. Tetapi saya lebih memilih membeli HT Motorola walaupun dalam kondisi second. Karena bagi saya, HT Motorola telah teruji baik dari segi durability maupun ketersediaan spare part yang cukup mudah untuk ditemui. Oke, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita unboxing paketannya. Sorry, it's DJ. Dalam paketan ini juga saya membeli HT antena secara terpisah yang rencana akan saya gunakan untuk HT saya yang satunya. Beginilah isi paketannya. Yang pertama, antena HT berfrekuensi PHF dengan model topi. Selanjutnya kita buka satu buah desktop charger dengan kondisi masih mulus. Kita buka bungkusan selanjutnya, apakah isinya? Satu buah adaptor charger dari Motorola. Kita akan lakukan pengetesan adaptor charger ini beserta desktopnya, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Kita buka lagi bungkusan selanjutnya, apakah isinya? Oke, ini dia perangkatnya, masih tersegel. Dan kalau kita lihat secara sekilas, kondisinya masih mulus. Kita akan juga lakukan pengetesan tombol-tombol beserta fungsinya. Kita buka lagi untuk bungkusan terakhir. Oke, satu buah baterai jenis lithium yang terbungkus dalam plastik. Untuk jenis baterai juga berpengaruh terhadap harga HT. Biasanya harga HT second yang mempunyai baterai jenis lithium akan memiliki harga yang sedikit lebih mahal dibandingkan HT yang mempunyai baterai jenis niket. Oke, inilah kelengkapan isi paketannya. Satu buah HT dilengkapi dengan adaptor charger dan desktop. Berikut ini spesifikasi lengkapnya. HT Motorola ini memiliki desain yang kokoh, ergonomis, dan mudah dibawa. Pada produk ini juga terdapat layar dan full keypad yang dapat digunakan untuk memprogram radio set secara manual sesuai dengan fitur yang diinginkan. Motorola juga dilengkapi tombol yang cukup besar dan nyaman, sehingga mudah digunakan. Ada juga layar LCD untuk menampilkan frekuensi dan informasi lainnya. Motorola CP1660 ini dilengkapi DTMF, yang merupakan pemanggil internal untuk komunikasi pribadi dengan dukungan POX. Fitur ini akan mengisolasi sinyal percakapan yang Anda dan teman Anda tidak dapat dengar dari perangkat lain. Selain itu juga terdapat pula teknologi expand yang memberikan kualitas suara jernih dan tajam. Jangan khawatir dengan jarak jauh karena HT ini dilengkapi dengan tenaga yang kuat sehingga mampu menjangkau jarak bicara hingga 2000 meter. Bahkan, Anda tetap bisa mengakses komunikasi saat berada di kota padat penduduk. Jangkauan juga dapat diperpanjang jika Anda menggunakan antena tambahan. Motorola CP1660 ini dirancang untuk penggunaan di lapangan yang berat.
Oleh karena itu, terdapat baterai lithium yang cukup awet untuk digunakan dan mampu bertahan hingga 11 jam. Ukuran baterainya juga minimalis dan mudah untuk dirakit dan dipasang. Jadi, Anda dapat dengan mudah melepasnya jika terjadi masalah teknis. Selain itu, terdapat pula fitur hemat daya yang akan membuat baterai lebih awet meski dalam keadaan menyala. Motorola juga telah menambahkan fitur fast charging pada HT ini agar baterainya dapat terisi dengan cepat. Dan yang paling terpenting, HT ini bisa menambahkan frekuensi, mengubah nama channel secara manual tanpa menggunakan kabel data dan aplikasi seperti halnya radio analog Motorola lainnya. Kita akan review perangkatnya satu persatu. Yang pertama, ini adalah desktop chargernya. Pada bagian depan terdapat logo Motorola beserta peringatan penggunaan. Ini adalah lampu indikator untuk proses pengecasan. Terdapat 4 buah pin power yang terhubung ke baterai. Untuk bagian belakangnya terdapat lubang jack penghubung antara adaptor dengan desktop. Pada bagian belakang terdapat keterangan untuk proses pengisian baterai mulai dari awal sampai dengan baterai terisi penuh. Selain itu juga terdapat slip rubber pada bagian bawah yang berfungsi untuk mencegah agar desktop ini tidak bergeser ketika diletakkan pada bidang yang miring. Secara overall, desktop charger ini masih bagus, mulus, dan terlihat kokoh. Selanjutnya kita mereview adaptor chargernya. Pada bagian bawah terdapat tulisan Motorola beserta dengan input dan output daya yang dihasilkan. Untuk bagian sisi sampingnya terdapat nomor seri dari perangkat. Untuk bagian sisi samping sebelahnya terdapat segel dari distributor. Secara keseluruhan adaptor charger ini masih bagus. Untuk soket jacknya juga masih kelihatan oke. Dan inilah menu utamanya yang akan kita coba review secara lengkap. Untuk bagian sisi kiri atas terdapat satu buah antena bermodel topi dengan frekuensi PHF. Kemudian pada sisi sebelah kanan atas terdapat switch potensio yang berfungsi sebagai switch on-off sekaligus pengaturan volume. Terdapat satu buah LED indikator yang akan menyala ketika mendapatkan panggilan atau melakukan panggilan. Terdapat sebuah speaker yang lumayan besar untuk mendengarkan panggilan dan satu buah speaker yang digunakan untuk melakukan pembicaraan. Pada sisi sebelah kanan terdapat tombol PTT yang berfungsi untuk melakukan panggilan serta sebagai tombol enter pada saat proses penyetingan. Terdapat juga dua tombol di bawah tombol PTT yang dapat diprogram sebagai tombol akses cepat hingga 4 fungsi. Dan juga sebagai tombol escape pada saat proses penyetingan. Terdapat LCD alphanumeric hingga 8 digit. Tombol kiri dan kanan di depan untuk mengubah saluran, navigasi menu, atau memilih parameter pada saat proses penyetingan. Tombol P1, P2, P3 dapat disetting menjadi tombol akses lebih cepat hingga 6 fungsi. Sedangkan tombol keypad digunakan untuk mengubah frekuensi atau pengaturan DTMF. Pada sisi sebelah kiri terdapat soket atau port untuk pemrograman radio dengan komputer. Pada bagian belakang terdapat bell clip dengan logo Motorola serta 4 pin power untuk pengisian baterai. Terdapat juga lubang hanger yang digunakan untuk gantungan tali. Untuk melepas baterainya, angkat penguncinya ke atas dan slide baterainya ke bawah, maka baterai akan terlepas. Beginilah kondisi HT setelah terlepas dari baterai. Terdapat 2 buah stiker keterangan dan 1 buah stiker segel. Beginilah kondisi baterainya berjenis lithium 7,4 volt 12,9 Wh. Secara penampilan baterai ini masih kondisi bagus dan mulus. Kita pasangkan kembali baterainya dan kita akan melakukan setting frekuensi. Sebelum melakukan penyetingan, kita cek terlebih dahulu apakah HT ini bermode dealer atau user, yaitu dengan cara menekan 5 kali tombol paling bawah di bawah tombol PTT sesaat setelah HT dihidupkan. Beginilah tampilannya. Untuk mengubah menunya, tinggal geser tombol kiri dan kanan.
Karena kita akan men-setting frekuensi HT ini, maka HT ini kita ubah ke mode dealer. Kemudian tekan PTT sebagai enter untuk mengaktifkannya. Setelah tombol dealernya aktif, matikan HT-nya. Selanjutnya kita akan men-setting frekuensi, yaitu dengan cara menekan tombol tengah di bawah tombol PTT berbarengan dengan HT dihidupkan. Oke, ini kita telah masuk ke menu setting. Terdapat beberapa menu yang ditampilkan, seperti scan, aksesori, signaling, channel, dan frekuensi. Kita cari menu ke channel. Setelah dapat menu channel, kita tekan tombol PTT sebagai enter. Tekan PTT sekali lagi untuk mengaktifkan. Kita pilih channel 1, tekan sekali lagi untuk mengenablekan. Oke, men-save, dan selanjutnya kita keluar dengan menekan tombol bagian tengah di bawah tombol PTT. Setelah keluar, selanjutnya kita cari menu TX frekuensi untuk memasukkan nomor frekuensinya. Setelah menu TX frekuensi dapat, tekan tombol PTT enter, kemudian channel 1 yang akan kita rubah, masukkan nomor frekuensi yang telah kita siapkan. Setelah nomor TX frekuensi dimasukkan, tekan PTT untuk mengesepnya. Kemudian tekan tombol di bawah tombol PTT untuk keluar. Kemudian cari menu RX frekuensi. Selanjutnya kita masukkan nomor frekuensi yang sama dengan nomor TX frekuensi. Setelah nomor frekuensi yang sama dimasukkan, tekan tombol PTT untuk mengesep. Selanjutnya kita masuk ke menu channel untuk memasukkan nomor DPL agar HT kita bisa melakukan panggilan. Caranya tekan enter pada menu TXPL. Kemudian pilih channel yang akan kita masukkan nomor DPL. Di sini saya memilih channel 1. Kemudian ubah nomor DPL sesuai dengan frekuensi kita. Selanjutnya kita masuk ke menu RXPL. Kita samakan nomor DPL-nya sesuai dengan nomor DPL yang kita masukkan pada TXPL sebelumnya. Kemudian tekan PTT untuk menyimpannya. Selanjutnya kita kembali ke menu channel. Kita akan merubah nama channel sesuai dengan nama yang kita inginkan. Caranya kita cari menu alias. Setelah ketemu menu alias, selanjutnya kita tekan PTT. Kita pilih channel yang akan kita ubah namanya. Di sini saya akan mengubah channel 001 menjadi nama channel sesuai dengan yang saya inginkan. Setelah namanya dirubah, kita tekan tombol PTT untuk mengesepnya. Selanjutnya kita matikan HT-nya, kita akan tes channel ini sudah tersimpan atau tidak. Kita hidupkan kembali. Oke, channelnya sudah tersimpan.
kita akan lakukan pengetesan apakah HT yang telah kita setting ini dapat menerima panggilan. Oke, sinyal panggilan dapat diterima dengan baik. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan proses transipnya, apakah dapat berfungsi dengan baik. Oke, proses transip atau pemanggilan dapat berfungsi dengan normal. Artinya proses penyetingan radio kita telah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan pengecasan, apakah bisa berfungsi dengan normal atau tidak. Oke, pengecasan berfungsi dengan normal, ditandai dengan lampu LED pada desktop berwarna merah. Jadi kesimpulannya, bagi rekan-rekan yang ingin mempunyai HT Motorola CP1660 ini wajib dipertimbangkan. Selain desainnya yang tangguh dan simpel, HT ini juga memberikan kepraktisan yang lebih dibandingkan dengan HT analog Motorola lainnya dalam hal proses penyetingan. Demikianlah video ini saya buat, semoga dapat memberikan manfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih.